Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok masih aja banyak yang ya sampai malam tadi ribut soal JIS nih. Jakarta International Stadium. Saya pikir udah selesai nih isu ini ya setelah Pak Erick Thohir menyatakan bahwa udahlah soal ini diserahkan saja ke FIFA gitu ya, jangan Mhm. kemudian dipolitisir gitu. Nah, seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol lagi, Mhm. membaca berita di balik berita dalam program Out Record. Masih Mhm. terus bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yes, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Tapi Mhm. orang banyak sebenarnya secara fisik kelihatan sehat, Mbak. Tapi akal pikirannya kelihatannya yang pada nggak sehat ini. Lihat di Indonesia ini saya kira mungkin memang wajar ya kan disebut negara paling gaduh ya. Netizennya itu paling gaduh ya di Indonesia itu Mhm. apa-apa itu paling gaduh. Tetapi kemudian ya kalau netizen berisik dan sebagainya itu wajar. Tapi kalau kemudian yang membuat kegaduhan pemerintah itu yang saya kira yang menjadi persoalan gitu. Dan Indonesia kan hari-hari ini saya kira tengah menjadi sorotan dunia internasional dan juga media internasional khususnya saya kira mungkin organisasi-organisasi olahraga ya. Karena tadi Iya. berkaitan dengan kehebohan menjelang pelaksanaan Piala Dunia U17 Mhm. Mhm. di Indonesia Mhm. kalau itu jadi gitu ya. Mhm. Kenapa saya bilang kalau jadi karena ribut-ribut gini bisa bisa jadi nggak jadi lagi. Dan yang kedua itu soal batalnya Indonesia Mhm. itu menjadi tuan rumah untuk apa pekan World, iya, World Beach World Game. Beach Game atau Mhm. apa ya, ini istilah olahraga Olimpiade olahraga pantai lah gitu kira-kira ya Ya, Mbak ya. olahraga pantai dan air open water yang di daerah Oh, pantai open begitu water ya. ya. Oke, Mhm. oke, oke. Itu dan kabarnya yang cukup mengejutkan itu adalah ketidaksiapan anggaran dari pemerintah gitu. Pertanyaannya kan Ibu Sri Mulyani kemarin menyatakan bahwa APBN kita aman begitu. Nah, ini ternyata kemudian untuk olahraga pantai ini ternyata Indonesia tidak siap untuk itu dan menjadi batal dan saya kira ini juga jadi polemik yang ramai juga karena kemudian pemerintah Provinsi Bali yang sekarang tidak mau disalahkan gitu. Ini saya kira Mhm. Betul. karena mereka sendiri menyatakan bahwa kan mereka itu cuma jadi tempat penyelenggaraan yang menjadi penanggung jawab bukan Provinsi Bali kan gitu ya Mbak Mhm. ya. Mhm. Sementara ini Mhm. dana dari pemerintah pusat yang tidak turun gitu ya Iya, Mbak. betul. Oke, Mhm. saya kira kita bahas dua soal itu aja udah rame banget Mbak, udah panjang banget Mbak ya. Iya, ya, sudah panjang sekali. Apalagi kalau soal pembatalan dari World Beach Games yang di Bali itu sebetulnya adalah edisi kedua, Mas Hersu. Jadi ini sangat-sangat diharapkan karena masih membangun citra ya. Jadi event ini atau ajang Olimpiade pantai dan open water di sekitar pantai ini baru yang kedua. Yang pertama itu pada tahun 2019 itu ada di Doha, Qatar. Dan kemudian itu tidak ada selama berlangsungnya pandemi dan ini baru yang pertama kali akan diadakan lagi dan kemudian yang dipilih adalah Bali karena dianggap ini selain sebagai ajang olahraga kan juga untuk tujuannya adalah untuk pariwisata juga dan Bali itu dikenal sebagai lokasi dari Indonesia yang memiliki pantai-pantai cantik begitu Mas Hersu. Itulah salah satu alasan kenapa Bali dipilih dan kemudian yang ikut pun tidak main-main, ada 69 negara yang tercatat, Mas Hersu. Dan kemudian ada 14 cabang olahraga, ya kalau yang saya baca demikian, gitu ada voli pantai, basket pantai, terus kemudian ada renang di open water untuk jarak sekian dan sebagainya. Tadinya ada atlet dari Israel gitu ada untuk tiga jenis permainan itu ada atlet dari Israel tapi terakhir itu mereka sudah tidak ada lagi sudah tidak tercantum lagi jadi artinya sudah aman. Sebelumnya kan Pak Iwayan Koster, Gubernur Bali mengatakan, kalau ada dari Israel saya tetap nggak mau. Tapi ini sudah aman sebetulnya, jadi udah nggak ada masalah lagi. Tapi tiba-tiba dibatalkan dan itu bikin patah hati begitu ya. Karena saya lihat di orang atau atlet-atlet atau organisasi dari negara-negara lain gitu yang mereka sudah siap untuk mengirimkan atletnya ke Indonesia begitu, itu bisa terbaca dari liputan media. Media asing banyak sekali yang menyoroti masalah ini dan tujuannya adalah untuk mempertanyakan begitu kenapa ini bisa terjadi. Kan sudah akan diselenggarakan bulan Agustus pada tanggal 5 sampai 12 Agustus. Satu bulan hanya dalam satu bulan itu tiba-tiba dibatalkan dan Indonesia menarik diri. Begitu posisinya. Artinya nggak mungkin lah dialihkan ke negara lain ya untuk semacam ini seperti nggak beda dengan U7 U20 ya Piala Iya, Dunia U20 U20 sepak bola betul. yang
kemudian dipindahkan di Argentina, itu pun juga waktu dilaksanakan di Argentina juga banyak mendapat sorotan karena Betul. Argentina ternyata tidak cukup siap ya menyelenggarakan itu ya Mbak Gia. Mhm, mhm. Iya betul sekali Mas Hesu. Jadi ini tiba-tiba kalau kalau menurut apa bunyi pernyataan misalnya ini salah satu dari Vietnam gitu ya Mas Hesu dari media sana. Dia mengatakan ajang dunia World Beat Games 2023 tiba-tiba dibatalkan. Tindakan Indonesia tidak dapat diterima. Indonesia mengeluarkan keputusan yang membuat marah publik. Mereka membuat turnamen besar dunia terpaksa dibatalkan. Begitu dari The Tao. Ini media di sana. Jadi tidak hanya ini, saya lihat itu ada dari Gulf Times itu yang biasanya adalah pembacanya adalah dari daerah Teluk ya, karena memang yang pertama kali ini kan di Doha, Qatar, event World Beach Games ini. Terus kemudian media dari Inggris gitu, sport bisnis begitu, kemudian dari Amerika dan sebagainya. Banyak sekali dari Reuters dan sebagainya. Jadi ini nggak main-main, ini soal kepercayaan ya Mas Hersu. Eh, apalagi pertemuan yang terakhir itu bulan April ketika diadakan pertemuan gitu untuk masing-masing negara itu datang dan dipastikan ketika itu dari IOC begitu bahwa dari catatan 69 negara itu tidak ada nama Israel. Jadi waktu itu aman dan sampai terakhir awal Juni kemarin dari Menpora dan kemudian dari penyelenggara di sini gitu dari KOI gitu juga dari Raja, mohon maaf, saya mungkin salah, Raja Sabta Oktohari ya Mas Hairsu kalau tidak Eh, salah namanya. namanya ya Raja Sabta Oktoharian itu Ya, betul ya. oh iya. Mhm. Iya, dia yang banyak menangani ini kan sebagai sebagai pemimpinnya begitu juga mengatakan ini aman gitu. Tapi tiba-tiba, oh ya, saya ingat ada pernyataan dari Menpora mungkin sebulan 2 bulan yang lalu dari jumlah dana sekitar 1 triliun itu Kemenpora sudah akan menggelontorkan 466 miliar. Artinya sudah lumayan aman. Tinggal dari panitia ini mencari sponsor begitu. Tapi yang terakhir kemudian konfirmasinya adalah tidak ada tidak disetujui oleh pemerintah anggarannya dan kemudian sponsor-sponsor yang tadinya juga ikut bergabung itu menarik diri. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya di dalam? Kalau kita melihat situasi begitu ya, apakah kita tidak tidak punya dana pemerintah dalam hal ini Kemenpora menarik menarik anggarannya atau bagaimana? Karena sebelumnya sudah berkomitmen begitu. Dan kenapa sponsor juga melakukan itu padahal Bali itu adalah sebagai apa tempat yang kalau seandainya kita ingin berinvestasi untuk melakukan iklan atau promosi itu saya rasa tempat yang sangat tepat apalagi diikuti puluhan negara 69 negara ini nggak main-main. Ya, ini saya kira bisa menjadi catatan buruk ya bagi reputasi Indonesia ya, dalam Mhm. penyelenggaraan event-event internasional gitu. Apalagi gini, kalau sekarang yang fokus pemerintah yang sangat serius itu kan soal sepak bola ini Piala Dunia 2017 Hmm. ini ya, mesti mungkin Ya. menjadikan U20 begitu ya. Tapi dengan keributan yang terjadi sekarang ini pun juga saya kira bisa, saya khawatir itu bisa jadi catatan juga. Karena seperti pernah saya singgung juga dan selalu Hmm. jadi prinsip dalam sepak bola itu dan juga olahraga yang lain itu khususnya sepak bola bahwa mereka itu betul-betul menjunjung fairness dan tidak mau ada urusan politik Hmm. termasuk wilayah itu gitu itu yang jadi catatan banyak kasus sebenarnya yang terjadi kemudian sebuah negara dihukum karena urusannya dengan politik tapi memang bukan politik yang dibuat ribut Hmm. sendiri seperti oleh pemerintah seperti ini biasanya soal soal misalnya soal isu rasialisme dan sebagainya itu kan menjadi isu yang menjadi perhatian mereka. Jadi pokoknya faktor-faktor non olahraga itu betul-betul mereka harapkan dijauhkan itu dari hiruk pikuknya pertandingan gitu. Harusnya fokusnya lebih pada pertandingan saja, bagaimana penyelenggaraan. Nah ini kalau saya lihat, saya pikir kemarin kita nggak akan ngomongin ini lagi Mbak setelah Pak Erick Thohir kemarin menyatakan bahwa udah ini serahkan kepada FIFA sajalah gitu ya, karena Hmm. yang memang punya standar kan FIFA gitu. Jadi nggak perlu kita ribut-ribut. Saya pikir Arif nih Pak Pak Erick Thohir gitu ya. Tapi saya Hmm. tiba-tiba kaget ketika dalam jumpa pers kemarin ya jumpa persnya itu ya Pak Erick Thohir itu ya. Ya, ada sebuah acara di Dana Reksa kalau tidak Ya salah. di Dana Kemudian Besar dan dia Pers media mempertanyakan ke dia. Hmm. bertanya kepada dia dan kemudian Pak Erick Thohir ini ngajak salaman media, maksudnya ngajak taruhan gitu kan ya, ngajak taruhan pada media kalau hari ini FIFA datang pasti JIS itu akan dicoret kan begitu yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ya. Harusnya kan kalau Pak Erick Thohir kemarin udah ngomong bahwa ini udah serahkan kepada FIFA nggak perlu ngomong seperti itu ya karena dengan cara seperti itu ya mau nggak mau akhirnya menimbulkan reaksi karena dianggap bahwa ini tetap mendiskreditkan
JIS, dan kalau mendiskreditkan JIS itu berarti mendiskreditkan Anies Baswedan, kan begitu jadinya ya. Hmm, iya Mas Hersu, ya ini cukup mengejutkan juga ya apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir, ataukah dia itu secara spontan ya dia nyatakan seperti itu dalam keadaan berdiri gitu, bukan dalam rangka dia resmi. Jadi agak informal, tapi itu perkataan jelas yang dia katakan seperti itu. Jadi seperti ini misalnya, makin banyak stadion yang standar internasional lebih bagus. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai Piala Dunia U17. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman sama saya pasti dicoret. Dia mengatakan demikian. Nah, itu yang membuat media terkejut dan saya lihat ini semua media nasional maupun daerah itu memuat ini sebagai salah satu headline-nya begitu. Kok bisa ya Pak Erik mengatakan demikian begitu Mas Hersu. Memang dia menjelaskan latar belakangnya tidak hanya soal rumput tapi juga soal akses begitu. Nah, sementara soal akses ini pun juga banyak sekali pengamat begitu Mas Hersu yang sudah menjawab soal ini. Apalagi sebelumnya pada bincang sebelumnya Pak Erik menjelaskan memang rumput itu macam-macam gitu. Bahkan dia sebagai orang bola gitu yang pernah memiliki klub internasional Inter Milan gitu, itu juga tidak tahu bahwa ternyata rumput itu ada yang dijahit segala. Beliau mengatakan demikian ya, artinya memang sebagai owner belum tentu dia mengetahui secara detailnya. Gitu Pasti. kan? Ya, secara detailnya. Tapi kenyataannya memang orang-orang yang mengamati secara detail bahkan sebagai pengamat dan kemudian masyarakat kita itu yang betul-betul haus bola itu kan setiap berita tentang bola itu diikuti dan kemudian mereka ikut berdiskusi di media sosial gitu Mas. Itu memperlihatkan barangkali pengetahuan mereka malah melebihi dari Pak Erik. Soalnya mereka menjelaskan ketika saya ke ini dan sebagainya, saya membaca artikelnya kemudian di-share linknya begitu dan saya baca apa betul ternyata link itu memang benar gitu. Dan yang dipakai di JIS itu adalah rumput hybrid begitu kan, campuran antara natural dan sintetis dan kemudian itu dijahit di stitching begitu ya di bagian bawahnya. Nah, ini perkataan dari Pak Erik ini menimbulkan polemik lagi begitu kan. Jadi apa yang dia katakan akhirnya dibahas lagi sampai sekarang dan salah satunya pembahasan soal rumput ini Mas Ersu, eh, eh, netizen gitu dan saya lihat memang beberapa mungkin tidak netizen biasa tapi memang yang dia paham gitu ya, dia mengatakan bahwa apakah kalau seandainya ini diganti dengan rumput golf itu kan rencananya seperti itu oleh Pak Kamal Mustaqim yang dikatakan oleh Menteri PUPR sebagai ahli agronomi tapi sekaligus ternyata vendor dari GBK, vendor rekanan dari PUPR untuk menangani evaluasi dan maintenance dari banyak stadion begitu ya. Jadi ini Pak Kamal Mustaqim kan adalah kompetitor dari PT Lestarindo yang selama ini menjadi vendor dari JIS. Jadi yang diminta menilai adalah si kompetitornya. Ya jelas dia mengatakan demikian begitu. Yang menjadi polemik adalah itu dan kemudian netizen mengatakan ini masalahnya di growing light, di grow light begitu, di lampu yang memancarkan sinar UV yang dibutuhkan untuk supaya tumbuh di JIS itu tumbuh lebih baik karena JIS selama ini fasilitasnya grow light itu hanya ada satu unit katanya dan kemudian memiliki roda yang bisa dia dipindah-pindahkan sesuai dengan keadaan matahari pada saat itu. Nah, mungkin pemecahannya kalau menurut netizen gitu ya Mas Heru dan para pengamat juga sebagian mengatakan demikian, pemecahannya adalah di grow light itu yang ditambah, bukan diganti rumputnya. Apakah kalau diganti dengan rumput golf yang natural grass itu tadi, apakah kemudian dia juga tidak membutuhkan matahari? Kan berarti pertumbuhannya sama saja kalau grow light-nya seperti sekarang. Kecukupan sinar mataharinya tetap kurang seperti sekarang. Artinya rumput yang akan ditanam pun tidak akan tumbuh dengan baik. Sama saja dengan rumput yang hybrid, yang semi sintetis itu tadi. Jadi bukan mengganti rumputnya, tapi memperbaiki atau menambah sarana yang ada di sana. Jadi bukan berupa renovasi, tapi penambahan sarana, yaitu berupa grow light itu tadi. Kalau seandainya tidak ditambah, maka rumput yang baru pun juga tetap akan mengalami kekurangan cahaya matahari. Dan apalagi dananya 6 miliar, itu yang betul-betul disorot dana itu sih Mas Hersu. Karena banyak yang mengatakan bahwa PUPR itu sekarang kan kebutuhannya banyak. Banyak tempat di wilayah di Indonesia itu yang mengalami bencana tanah longsor, jembatan ambruk apa dan sebagainya sebaiknya itu lebih dialokasikan di sana daripada untuk JIS begitu. Lagi ini kan soal prosesnya ya, karena bagaimanapun Mhm. mengeluarkan uang negara itu ada aturannya gitu. Apakah Betul. bisa kemudian langsung ditunjuk begitu saja uang uang semuanya itu kan saya kira itu kayak gini-gini nih mesti
tata kelola administrasi keuangan negaranya juga harus diperbaiki, karena kalau enggak itu bisa jadi temuan juga itu nantinya dari tulisannya KPK. Tapi kalau KPK-nya masih benar sih, kan gitu. Jadi kalau KPK sekarang kita nggak terlalu berharap. Nah, itu yang saya kira sejak kemarin kan kita mengingatkan, mestinya memang tidak perlu terjadi perdebatan-perdebatan semacam ini ketika kemudian orang, para pendukungnya Anies Baswedan merasa diserang, ya mereka akhirnya membela diri. Tapi saya kira dalam polemik di ini soal JIS ini bukan hanya dua kubu ya Mbak ya, bukan hanya kubu pendukung Anies dan pendukung pemerintah dalam hal ini lawan Anies, tapi juga mereka-mereka para pengamat sepak bola yang pengamat olahraga yang netral, saya kira, yang tidak tidak punya kepentingan politik ini. Hanya mereka mungkin, dugaan saya mereka tidak suka kalau kemudian justru masalah olahraga itu masuk ke jadi dipolitisasi kan gitu. Betul, betul. Banyak banyak yang mengatakan demikian ya Mas Yersu. Saya lupa namanya, tapi saya melihat itu di salah satu berita nasional begitu. Ketika diwawancara salah seorang pengamat, Ipung atau siapa ya? Saya lupa namanya. Nanti saya screenshot ya. Dia mengatakan bahwa dia sudah pernah pergi ke stadion-stadion di seluruh dunia, hampir seluruh dunia, dan juga melihat Piala Dunia begitu. Kalau soal akses, dia mengatakan bahwa akses itu kan cuma ada satu begitu saat ini yang berfungsi secara aktif. Padahal JIS itu sudah ada menyediakan 4 akses. Jadi pintu keluar begitu untuk puluhan ribu penonton yang menonton. Dan kemudian akses itu kalau di luar negeri itu malah ada yang sengaja tidak bukan ada, tapi beberapa itu malah melakukan sengaja ada satu akses saja. Tapi akses itu lebar, akses itu baik begitu dan aman. Dan kenapa hanya konsentrasi di satu akses? Karena justru supaya keamanan itu bisa terkonsentrasi di situ dan keamanan dibikin beberapa lapis, tidak hanya satu lapis. Dan kemudian penonton itu memang mau tidak mau jalan sekian ratus meter begitu melalui jalan tersebut, dengan kemudian mereka melalui satu akses keamanan, pintu keamanan yang kalau mereka membawa benda-benda yang tidak layak begitu, maka mereka harus diambil atau dibuang begitu. Dan satu lokasi itu kemudian dibagi menjadi dua supporter, biasanya kan yang berlaga ada dua supporter begitu ya, dan dua kelompok ini kemudian sama-sama melewati itu begitu Mas Hersu. Ini adalah justru itu untuk mempertinggi akses keamanan di situ. Jadi tidak terbagi menjadi beberapa tempat sehingga keamanannya tidak harus konsentrasinya terbagi-bagi begitu. Sementara di sana personel itu kan juga terbatas begitu. Jadi itu dilakukan di luar negeri. Nah, kalau dia bandingkan dengan di Indonesia, memang sekarang baru satu akses. Tapi dia membandingkan ini U17 loh, bukan U20, juga bukan Piala Dunia. U17 yang artinya memang kan FIFA kan mengadakan itu apa untuk Piala Dunia itu, setahu saya juga bukan sebenarnya bukan wartawan olahraga, tapi kalau saya mendengar itu selama ini diskusi-diskusi hanya ada U17, U20, terus kemudian timnas artinya adalah Piala Dunia. Memang ada yang untuk Piala Dunia, bukan Piala Dunia, seperti kejuaraan begitu untuk U2, U10 sampai 12 kalau tidak salah. Indonesia pernah menjadi juara keempat tahun 2019 itu, mengalahkan Spanyol. Itu diselenggarakan oleh swasta, yaitu apa Piala Danon atau apa Danon atau Danone begitu ya. Dan tapi itu diakui oleh FIFA walaupun bukan dibuat oleh FIFA. Nah, setelah itu baru U17, U20 dan Piala Dunia. Nah, untuk U17 ini menurut sang pengamat yaitu bahwa belum tentu orang dari Brazil misalnya, siapa Indonesia lawan Brazil misalnya, atau lawan Tunisia begitu ya, atau dua negara luar, belum tentu mereka akan berbondong-bondong ribuan akan datang ke sini. Jadi belum tentu seperti U20 apalagi Piala Dunia. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Salah satunya Bung Kusna ini saya rasa menyoroti juga, soalnya dia dari salah satu pengamat bola, dia juga memberikan pertimbangannya soal itu begitu Mas Hersu. Jadi ini sebenarnya tidak perlu terlalu heboh seperti ini begitu Betul, ya. betul ya. Tapi ya itu tadi nuansa politis itu gitu. Ya, ya, ya. Ini yang makanya kita mesti ingatkan bahwa jangan kemudian semua effort kita. Bahkan ini kan sekarang ini kalau kita lihat semua semua perbincangan berpusat pada U17 U17. Padahal sebenarnya U17 itu seperti Anda tadi, grade-nya juga di bawah, dan orang yang akan datang juga belum tentu belum tentu pasti dipastikan beda dengan Piala Dunia. Kecuali kalau jadi Piala Dunia, nah itu wajar kemudian kita segala macam sumber daya dikerahkan ke situ. Tapi ini kan lagi-lagi karena tadi itu kita sampaikan tadi bahwa
ini kelihatannya memang jadi komoditi politik dan ini norak banget gitu kalau menurut saya sebenarnya gitu. Kan dalam posisi kalau seperti saya mengingatkan kemarin bahwa ya kalau memang ada kekurangan jadi perbaikilah gitu saja dan kemudian nggak perlu di blow up dan kemudian juga nggak perlu Mhm. kemudian para pendukung Anies juga nggak perlu terlalu defensif banget gitu ya mereka mungkin Mhm. defensif karena merasa diserang begitu jadinya semua jadinya nggak proporsional kan begitu ini yang mestinya kita hindari. Wah, orang ini ngomongin olahraga kok tiba-tiba kita sibuk ngomongin politik dan digunakan untuk kepentingan politik itu yang menurut saya kampungan itu. Iya ya Mas Hersu. Mas Hersu mungkin masih masih ingat ya apa namanya ketika kita kemarin pada bulan Maret menolak akhirnya FIFA gitu ya menarik U20 dari Indonesia dan kemudian dipindahkan ke Argentina. Dan kita masih ingat Argentina mengajukan diri begitu kan dengan PD-nya dia mengajukan diri dan kemudian akhirnya FIFA menyetujui pengajuan diri dari diselenggarakannya U20 di Argentina dan kita masih ingat betapa ramainya media ketika itu menyoroti karena ada yang mengatakan begitu, ini media tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ya, yang mengatakan bahwa pertandingan U20 Piala Dunia itu diselenggarakan bagaikan di apa lahan peternakan. Ada juga mengatakan seperti diselenggarakan di lahan pertanian. Karena rumputnya sudah berwarna coklat bercampur dengan lumpur dan juga bahkan botak di sebagian sisi-sisi lapangan dan kemudian banyak begitu yang menyoroti itu men-screenshot gambarnya di TikTok juga ramai sekali begitu Mas Hersu dan itu masih bisa diterima oleh FIFA ketika itu gitu karena posisinya adalah dalam keadaan darurat 2 bulan sebelum diselenggarakan yaitu pada akhir Mei sampai awal Juni sehingga dia hanya memiliki Argentina hanya memiliki waktu 2 bulan untuk menyiapkan diri dan ternyata selama 2 bulan itu dia hanya dapat mempersiapkan 4 lapangan untuk 42 kali pertandingan. Sehingga kalau yang saya baca itu ada lapangan yang dalam sehari saja bisa dipakai 2 kali pertandingan. Jadi misalnya siang atau pagi itu dipakai untuk sebuah laga, belum sempat itu rumput diperbaiki dan kemudian apa di maintenance begitu lapangannya, sudah sorenya hingga malam harinya itu dipakai lagi untuk pertandingan. Dan itu bisa saja terjadi begitu Mas Hirsu. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang dengan JIS yang keadaannya yang sudah siap seperti ini, tentunya berbeda begitu ya. Ini berbeda sekali dengan kondisi di Argentina yang seperti itu, yang bahkan dalam kondisi seperti itu bisa diterima. Dan sekarang kasusnya adalah uh, U17 ini harusnya di Peru. Peru infrastrukturnya tidak siap. Akhirnya dia apa namanya mundur dan dicoret oleh FIFA dan diberikan kepada Indonesia yang dianggap sudah siap karena kemarin kita sudah siap melakukan berbagai renovasi untuk laga Piala Dunia U20. Itu yang Ya, terjadi, ya, ya, gitu ya, kan? ya, ya, ya. Oke, jadi kemarin kalau gitu waktu Pak Erick Thohir ngajak salaman atau ngajak taruhan itu ada nggak wartawan yang kemudian berani bertaruh dengan Pak Erick Thohir? Nggak ada Mas Ersu. Kalau yang saya lihat tetap saja wawancara begitu saja begitu. Tapi Ya, ya kemudian dan itu quote yang dari rame Pak Erick justru di Thohir. netizen ya Mbak ya. Iya, quote dari Pak Erick Thohir itu memancing kalau kemudian menjadi judul kan, menjadi judul media Yes. dan kemudian rame diperbincangkan oleh netizen gitu. Oke. Oke, saya kira kalau soal itu apa ya? Harusnya kita berharap tidak lagi muncul polemik ya. Sekarang lebih baik lebih baik langsung fokus saja mana yang tidak kurang baik diperbaiki. Nggak usah lah kemudian bawa-bawa wartawan pakai momen nyongkel rumput dan sebagainya gitu. Nanti kalau nggak malam-malamnya diubrak-ubrak dulu tuh apa pagar pembatasnya atau apa nanti dicari-cari terus kalau kemudian semangatnya seperti itu gitu ya. Kan semangatnya ini harus semangat olahraga itu fairness. Jadi itu kan bedanya. Kenapa dengan politik dengan olahraga itu berbeda? Kalau dalam olahraga itu fairness yang paling diusahakan. Namanya sportivitas gitu ya. Kalau ini kelihatannya ada tanda-tandanya mau main nggak sportif itu kan kita tahu dan apalagi dalam posisi sekarang ini Pak Erick Thohir itu kan juga salah satu kandidat gitu ya yang akan menjadi yang jelas dia pasti akan jadi pesaingnya Anies Baswedan nggak mungkin dia jadi melamar jadi calon wakil presidennya Pak Anies kan dia ini kan sekarang sedang berusaha kalau tidak jadi wakil presidennya Prabowo ya jadi wakil presidennya Ganjar begitu ya ini yang saya kira makanya saya sebut ini kayak iklan minuman botol gitu bahwa siapapun presidennya calon wakil presidennya harus Erick Thohir kan gitu. Iya, iya. Dan posisinya dalam posisi genting ya kalau kita lihat ya seperti Ya, apa
kansnya itu tipis begitu. Iya, iya, Apalagi iya. akhir-akhir ini kan Mas Hersu mengirimkan juga ini apa namanya perkembangan terakhir kepada saya soal posisi bagaimana PKB, Hmm. Golkar gitu dengan PAN gitu kan mereka ini sekarang saling saling berkompetisi dan PKB tampaknya begitu ini jangan jangan kita yang sudah lebih dulu ada di Hmm. situ begitu jangan main serodok saja kan sepertinya seperti itu Ya, gitu. ya, ini kan memang PAN yang semula kan kita tahu PAN ini kan datang ke PDIP ya pada waktu itu Mhm. ya, dan kita pikir wah itu sudah bakal jadi gitu karena lengkap kan pertemuannya Pak Zulkifli Hasan lengkap dengan Betul. pengurus dan disambut oleh Ibu Megawati, tapi Mhm. ternyata kemudian nanti klimaks karena katanya itu baru penjajakan gitu, baru baru penjajakan baru tahap pertama, nggak lama kemudian Mhm. mereka bertemu dengan Gerindra gitu. Dan sekarang ini PKB menyebutnya ini Golkar dan PAN jangan jadi pelakor dong, begitu. Jadi jangan jadi orang ketiga menyebutnya begitu, yang mengganggu hubungan antara Pak Prabowo dengan Caimin begitu. Ini menarik juga dan PKB kelihatannya baper banget gitu karena saya kira Mhm. kalau Pak Prabowo mau berpasangan dengan Caimin ya nggak sekarang, udah dari kemarin-kemarin harusnya dia udah jadi. Jadi memang posisinya tidak mudah buat Pak Erick Thohir untuk mendapatkan posisi itu karena di luar Pak Caimin ada juga Erlangga Hartarto yang ngincar Mhm. posisi itu gitu. Jadi saya kira mungkin itu bagian dari strategi Pak Erick Thohir juga untuk terus Mhm. dia muncul dalam Mhm. perbincangan media dan kemudian Ya, juga iya. sayangnya kok kenapa mesti mendiskreditkan Anies karena kemarin kan selain berusaha di Pak Prabowo kelihatannya Pak ada foto ini saya dikirimi juga Pak Erick Thohir ini bertemu dengan Pak Ganjar Pranowo gitu ya, Iya. memberi bingkisan Mhm. dalam tas plastik berwarna merah, katanya ini di perwakilan Pemprov Jawa Tengah di Jakarta begitu ya, karena Pak Ganjar baru pulang haji gitu. Biasanya Mhm. kan justru yang pulang haji yang bawain oleh-oleh untuk orang ya, ini kelihatannya Pak Erick yang ngasih oleh-oleh dan tapi saya kira kalau targetnya itu dia mau jadi calon wakil presidennya Pak Ganjar, salah juga kalau ketemu Pak Ganjar. Karena bukan Pak Ganjar yang menentukan untuk jadi siapa yang jadi calon wakil presidennya. Harus bertemunya dengan Ibu Megawati. Gitu kan? Iya, iya. Apalagi Pak Ganjar sini udah dikawal oleh Sandiaga Uno sejak dari Ya, Makassar. ya, Ya, ya. ya di sana bahkan diperkenalkan dengan pihak otoritas di sana ketika bertemu Mm-mm. bahwa dia he is the next president Next begitu ini. ya, Jadi salah langkah gitu. ini Pak Erick kalau sama Sandiaga Uno ya. Iya Ya. betul. Jadi udah kalah langkah lah kalau untuk menjadi wapresnya dari PDIP begitu ya. Karena yang perlu didekati adalah Ibu Mega. Sebetulnya dia sudah mendekati dengan membuat diorama di Sarinah apa dan Oh iya, iya, sebagainya iya, ya iya. Mas Hersu Bukan ya. membuat ya Mbak. Saya kira meng- Merenovasi atau apa ya, ya? ya, renovasi karena selama ini katanya diorama ini Sudah sudah ada ya. di zaman Bung Karno dibuat tapi kemudian pada waktu itu tidak ditampilkan dengan bagus gitu ya di Mm, mm, itu iya. sudah itu dan macam-macam lah sebenarnya langkahnya Pak Erik gitu ya. Saya sih cuman kalau saya dalam kasus ini namanya usaha boleh-boleh aja, cuman semoga beruntung. Cuman cara mainnya nggak usah seperti sekarang ini soal JIS itu nggak perlulah kan gitu ya. Ya biar Mm, ya. biar para buzzer aja yang kerja gitu, masa mesti ikut-ikutan jadi buzzer juga gitu. Mas Hersu ingat Mas Hersu apa mengirimkan kepada saya yaitu soal catatan dari seorang profesor dari Nanyang Technological Oh iya, iya. University dari Ya, ya. Singapura. Profesor Eh, Sulfikar ya. Iya, Profesor Zulfikar Amir, dia adalah seorang WNI yang menjadi dosen di NTU, begitu Singapura, dan dia menulis seperti ini. Saya bacakan ya Mas Hersu ya. Eh, Dia di akun Twitternya yaitu Sociotalker, menyentil tingkah para Menteri Jokowi soal JIS. Dia menulis seperti ini. Ada mantan gubernur, udah berbakti 5 tahun penuh. Banyak perubahan yang terjadi. Kotanya jadi lebih baik dan dinikmati banyak orang. It's not perfect, but he did his best. Memang tidak sempurna, tetapi dia melakukan yang terbaik. Karyanya kini jadi milik kota. Lalu orang-orang itu datang bawa puluhan wartawan mencari-cari kesalahan dan rumput pun jadi terdakwa. Wah, ini menarik banget ya. Sentilannya gitu, ini nggak cuma sentil tapi agak-agak nabok ya. Jadi bahkan WNI kita seorang diaspora yang di luar pun juga merasa perlu untuk mengomentari ini karena memang apa Yes, yang karena terjadi itu itu memang nggak betul. mungkin. Ya, Mhm. saya juga itu Pak ya bilang, Pak, saya yakin juga pasti banyak kekurangan dari di sini Mhm. karena bagaimanapun kan tidak bisa itu diselesaikan sendirian oleh Mhm. seorang gubernur gitu, apalagi kan ada juga yang harus berkaitan dengan pemerintah pusat begitu ya, misalnya berkaitan dengan akses dan macam-macam lah dengan pendanaan yang lain-lain termasuk misalnya Mhm. LRT,
terus kemudian juga soal komuter lain dan sebagainya itu kan nggak Mhm. bisa sepenuhnya oleh gubernur, harus ada kerjasama dengan pemerintah pusat. Nah, tapi kalau pemerintah pusatnya memusuhi ya susah gitu, siapapun juga Mhm. nggak bakal bisa menyelesaikan. Kita ingat kan dulu bahkan sampai soal sodetan sodetan Kali Ciliwung. Ciliwung juga yang dipersoalkan dan ternyata kemudian juga salah tembak juga. Mudah-mudahan kali ini Betul. nggak salah tembak, tetapi sekali lagi kalau saya maunya kita tidak menutup mata ada kekurangan, tapi kekurangan itu jangan dieksploitir. Lakukan Mhm. tutupi apa yang sudah gunakan yang sudah dibangun dan kemudian diperbaiki apa yang masih kurang. Dia nggak perlu bawa wartawan dan kemudian bawa apa konsultan yang nyungkil-nyungkil rumput, karena ini memang pinter ini saya bilang dari sisi konsultan medianya, karena ini memang secara visual kan menarik banget itu ya, Mhm. yang mencungkil rumput itu, tapi yang mereka lupa bahwa sekarang ini ada media shifting itu yang dia Mhm. terjadi dari media media konvensional menjadi media sosial, dan media Betul. sosial itu nggak bisa dikontrol oleh kekuasaan gitu. Saya Iya, kira itu dan yang jadi media sosial itu malah lebih viral, ya. lebih rame begitu Nah, daripada yang di apa yang ditampilkan oleh media nasional. Dan Mas Hersu, tadi pagi saya melihat itu FIFA, hashtag FIFA itu masih menjadi trending. Ada sekitar berapa? 65.000 atau 75.000 cuitan yang di tag kepada FIFA. Ini luar biasa. Kita lihat perkembangannya. ya, karena saya selalu memang menyebut Mbak bahwa yang disebut media mainstream itu sekarang Hmm. bukan media-media yang ada, ini bukan media konvensi. Saya menyebutnya itu media konvensional. Justru Mhm. sekarang yang jadi namanya media mainstream itu adalah media sosial. Itu realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, sementara mungkin mereka masih hidup dalam paradigma lama itu. Mereka bisa mengendalikan opini publik melalui pengerahan wartawan. Nggak bisa, bro. Sekarang ini. Oke, mari kita pamit, Mbak Agi ya. Oke. Kita akhiri perbincangan ini. Sampai ketemu lagi esok. Mhm. Dan jangan lupa bahwa tetaplah terus mencintai Indonesia gitu ya. Mhm. Dan saya Harus Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.